Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Kaum muslimin sidang salat pada Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan serta kesehatan. Karena dengan semua nikmat tersebut, dengan mudah kaki kita melangkah, tangan kita berayun untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah salat Jumat pada hari ini. Karena cukup banyak kaum muslimin, hamba Allah saat ini yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah Jumat sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Banyak di antara saudara-saudara kita pada hari ini yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, akan tetapi hari ini mereka tidak bisa melaksanakan ibadah Jumat. Mungkin disebabkan berbagai faktor yang ada pada dirinya. Ada yang sakit sehingga besar pun keinginannya, karena terhalang oleh sebuah penyakit sehingga mereka tidak dapat menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Ada juga terhalang karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan sehingga mereka lupa hari ini hari apa, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan ibadah Jumat sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba dari yang ada, kita telah dipilih oleh Allah untuk mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita saja sanjungkan keharibaan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak beliau mau mengakui kita selaku umatnya dan mengenali kita selaku umatnya, sehingga syafaat dari beliau kita dapatkan masing-masing. Tentunya syafaat yang kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dan tidak hanya cukup dengan salawat, akan tetapi mesti kita baringi untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah salat pada Jumat rahimakumullah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tiba masanya, tiba saatnya
kita akan pasti menjumpai kematian. Karena setiap manusia Allah telah menentukan ajalnya. Kapan batas kehidupan kita di dunia ini, Allah telah menentukan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin di antara kita yang hadir ini ada yang hidup beberapa tahun lagi, atau mungkin di antara kita yang hadir ini ada yang hidup beberapa bulan lagi. Bahkan mungkin di antara kita yang hadir ini ada yang hidup beberapa hari. Bahkan bisa jadi di antara yang hadir ini, Jumat kali ini adalah Jumat terakhir yang kita lakukan di atas dunia ini. Maka oleh karena itu, kalau kita telah meyakini bahwa kematian itu pasti tiba, tentunya kita akan mempersiapkan bekal-bekal setelah kematian tersebut. Ketepatan judul khatib kita pada hari ini ialah mempersiapkan bekal menuju kematian. Kaum muslimin sidang jamaah salat pada Jumat rahimakumullah, banyak di antara kita yang hidup di atas dunia ini, ketika masa mudanya ia berpikir untuk menyiapkan bekal di hari tuanya, bekal ketika ia setelah pensiun, kalaupun ia seorang PNS atau pekerja negara. Banyak di antara kita menyiapkan bekal, berpikir, apa bekal saya nanti ketika saya sudah berkeluarga? Apa nafkah saya nanti ketika saya sudah mempunyai anak? Anak sekolah, anak kuliah dan sebagainya. Sehingga dengan hal tersebut kita rela membanting tulang siang dan malam. Bahkan kita tidak pernah kenal lelah, tidak terasa terik panasnya matahari, tidak merasa dingin cucuran hujan membasahi tubuh kita, demi menyiapkan bekal untuk keluarga kita, demi menyiapkan bekal di hari tua, agar kita layak untuk hidup sebagaimana kehidupan khalayak ramai. Maka kita berlomba-lomba menyiapkan bekal di hari tua kita tersebut. Padahal kehidupan dunia ini hanya singkat, katakan 80 tahun ataupun bahkan 100 tahun, sehingga kita berlomba-lomba, berjibaku untuk mencari nafkah, menyiapkan tabungan bekal di hari tua. Namun sedikit di antara kita kaum muslimin bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Setelah alam dunia ini kita lalui, maka kita akan berjumpa di alam barzakh, di alam akhirat. Banyak alam-alam yang kita lalui, yang kita tidak tahu berapa ribu tahun, berapa juta tahun kita bisa berjumpa dengan alam pertimbangan amal baik dan amal buruk. Mahkamah konstitusi Allah sungguh banyak kita lalui. Namun sedikit di antara kita, kalau kita sudah paham dan tahu bahwa kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya, maka kita semestinya berjibaku menyiapkan bekal kehidupan setelah dunia ini. Kenapa yang hanya kita hidup 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, kita banting tulang peras keringat untuk mencari bekal kita.
Lalu kenapa kehidupan yang tidak pakai tahun, yang kekal selama-lamanya, lantas kita abaikan begitu saja, kita sepele dengannya, lalu kita hanya beribadah sekedarnya saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah mati yang kita bawa bukanlah anak istri kita, bukanlah jabatan kita, bukanlah harta kita, namun yang kita bawa setelah kematian itu adalah amal ibadah semasa hidup yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan-amalan apa yang perlu kita lakukan kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, yaitu sebagai ujian bagi kita semua, ujian bagi kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya, yang terbaik amal ibadahnya? Allah tidak mengatakan yang terbanyak, tetapi yang terbaik. Salat duha adalah salat yang sangat baik. Salat tahajud adalah salat yang sangat mulia dan baik. Berpuasa Senin Kamis adalah ibadah yang baik. Akan tetapi untuk mencapai yang terbaik itu, bagaimana caranya? Bagaimana amal ibadah itu dikatakan menjadi amal ibadah yang terbaik? Di antaranya adalah paling tidak ada 3 hal yang mesti kita gapai agar amal ibadah kita itu menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita rajin duha, duha kita itu amalan terbaik di sisi Allah. Kalaupun kita rajin tahajud, tahajud kita itulah yang terbaik di sisi Allah. Salah satunya adalah yang pertama, agar amal ibadah kita itu menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala harus digapai dengan ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak kita beribadah tanpa ilmu, padahal beribadah tanpa ilmu, ibadah kita itu akan ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar ibadah kita itu terbaik, carilah ilmunya, terutama ilmu yang wajib kita lakukan, yaitu ilmu tentang bersuci, ilmu tentang salat. Banyak di antara kita mungkin bersuci pun belum bisa. Apa itu istinja? Apa itu hadas kecil? Apa itu hadas besar? Kalau tingkat bersuci saja kita tidak tahu, maka ibadah apapun yang kita lakukan nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya, karena ibadah itu mesti dengan ilmu. Yang kedua kaum muslimin, agar ibadah kita itu bernilai yang terbaik di sisi Allah adalah yang kedua, ibadah rutinitas yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amal adwamahu wa in qalla." Sesungguhnya amal yang baik itu adalah yang rutin kita lakukan, walaupun amalan itu sedikit, kata Rasulullah SAW. Mungkin kita sering bersedekah, ataupun mungkin kita sering berpuasa, ataupun mungkin sering kita membaca Al-Quran. Akan tetapi banyak kita membaca Al-Quran, akan tetapi hanya 1 hari, kemudian 6 bulan gak pernah baca Al-Quran lagi. Walaupun bacaan kita itu 1 ayat, 2 ayat, namun setiap hari kita lakukan, itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita hanya berpuasa Ramadan saja, berpuasa Syawal saja. Mungkin sekali dua kali kita hanya berpuasa Senin Kamis. Kalau kita mampu untuk merutinkan, maka itulah amalan yang terbaik. Seperti ulama-ulama kita terdahulu, mereka menganggap dirinya amalan sunnah itu wajib. Dia mewajibkan bagi dirinya sendiri. Ini baru paten namanya, ini baru mantap namanya. Amalan sunnah namun kita mampu mewajibkan bagi diri kita. Apakah itu istighfar kepada Allah? Kita mewajibkan bagi diri kita, seolah-olah kalau tidak kita amalkan kita berdosa. Kita tanamkan dalam hati, setiap hari saya beristighfar 100 kali, saya berselawat 100 kali. Kalau lupa tidak sampai 100 kali, maka seolah-olah kita berdosa di hadapan Allah. Ini baru namanya amalan terbaik. Terkadang-kadang kita banyak berselawat, mungkin hanya 1 hari saja, kemudian berikutnya kita tidak pernah berselawat lagi. Banyak amalan-amalan terbaik. Yang penting ilmunya kita tahu, kemudian rutin atau sering-sering kita melakukannya. Yang ketiga, amalan yang terbaik itu adalah tentunya dengan ikhlas kita lakukan. Semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Apalagi pada zaman era modern ini, setiap amal ibadah apapun itu diposting di media sosial. Kita menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Orang lain sibuk dengan berbagai macam ibadah, akan tetapi kebanyakan kita hanya sibuk dengan memposting-posting di media sosial, sehingga ibadah yang kita lakukan kurang sempurna. Kita mengerjakan rukun dan sunnahnya akibat posting-posting, akibat pegang-pegang HP dan sebagainya. Ada juga orang beramal. Mungkin seorang guru memberikan amalan, kalau ini engkau amalkan, engkau akan menjadi kaya. Kalau ini engkau amalkan, daganganmu akan laris. Kalau ini engkau amalkan, engkau akan sukses. Ini juga salah satu amalan yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksud ikhlas dalam beramal? Baik itu berpahala maupun tidak berpahala, baik itu keburukan maupun kebaikan diberikan Allah, niat kita beribadah semata-mata adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dengan hal-hal yang lain. Tidak ada agar supaya kita disebut orang dermawan sehingga kita bersedekah di depan orang banyak, agar kita disebut sebagai ahli ibadah, maka setiap ibadah yang kita lakukan selalu kita publikasikan kepada orang lain. Maka ini bukan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bekal yang kita siapkan menuju kematian itu adalah kita mesti melakukan amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Yaitu amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia ini. Walaupun kita telah tiada, walaupun kita telah meninggal dunia, namun pahalanya tetap mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Apa itu jenisnya? Sebagaimana hadis Nabi yang populer sering kita dengar, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak manusia itu putus segala amal perbuatannya karena tidak bisa lagi beribadah, terkecuali 3 perkara. Pertama, sedekatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Kita berupaya untuk bersedekah jariyah agar kelak walaupun kita meninggal dunia, selagi yang kita sedekahkan itu dimanfaatkan oleh orang lain, kita tetap menerima pahala ibadah, pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah itu pembebasan pembelian tanah? Apakah itu pembuatan jalan? Apakah itu membuat jembatan dan sebagainya? Infak Al-Quran, infak kitab, membeli lampu listrik untuk masjid, untuk pesantren, banyak sedekah jariah yang kita lakukan. Kita mesti cerdas untuk beramal ibadah. Namun ingat, ada juga dosa jariah. Bagaimana dosa jariah? Selama ini mungkin kita membuat warung kopi, karena hari ini warung kopi kalau tidak ada judi, kopi yang tidak ramai. Ini pun seandainya kita meninggal dunia, kita sudah taubat, kemudian anak kita melanjutkan karena kita tidak memberi amanah kepada anak kita. Anak kita melihat dulu semasa kita hidup berjualan kopi, kita buat fasilitas perjudian dan sebagainya. Kemudian anak kita melanjutkan tersebut, dia buat judi, maka dosa orang berjudi itu mengalir kepada kita kaum muslimin. Kemudian amalan jariah, ilmu yang bermanfaat. Tidak mesti kita sebagai guru, apabila kita mengajarkan kebaikan bagi siapapun, selama ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya mengalir kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kalau ilmu keburukan, ilmu bagaimana main judi, bagaimana cara main slot, bagaimana cara menukar depo, sementara dulunya mungkin saudara kita tidak tahu main slot, karena kita ajarkan, saudara-saudara kita jadi tahu sehingga candu, kemudian kita taubat, meninggal dunia. Ternyata kita pernah mengajarkan judi slot kepada orang lain. Orang lain itu selalu main slot dan mengajarkan kepada orang lain juga. Maka selama mereka berjudi, walaupun kita meninggal dunia, dosanya sama mengalir kepada kita. Maka oleh karena itu, ajarkanlah kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah satu-satunya harapan kita kaum muslimin. Coba kita renungkan, berapa anak kita hari ini? Mungkin di antara kita ada anak kita dengan menantu kita 7 orang, bahkan sampai 9 orang. Di antara anak kita yang 7, yang 9 orang tersebut, siapakah di antara anak-anak kita ketika kita meninggal dunia mereka mampu menjadi imam salat jenazah kita, mereka mampu memandikan jenazah kita, mereka yang menguburkan kita? Alangkah sialnya kita selaku orang tua ketika kita memiliki anak 9, bahkan sampai 11, ketika kita meninggal dunia, bahkan orang yang tidak kenal menjadi imam salat jenazah kita, orang yang tidak kita kenal memandikan jenazah kita. Inilah kesialan bagi kita selaku orang tua. Padahal berapa tahun mereka kita hidupin, maka nanti kita akan menjerit dan menangis, memanggil anak-anak kita, wahai anakku, hari ini hari terakhir aku hidup di dunia, hari ini aku terakhir berpakaian, maka aku ingin, wahai anak-anakku, kalianlah yang memakai kain kafanku, aku tidak rela orang lain. Ini kelak nanti jeritan kita. Maka untuk karena itu, mari kita tanamkan mulai saat ini. Kalau ada anak kita, tanamkan ilmu agama, masukkan ke pesantren. Kalau tidak ada anak kita, cucu kita, kalau tidak ada laki-laki umpamanya, anak angkat, boleh juga. Cari anak angkat yang pintar, cari anak angkat yang di pesantren, yang habis Quran, kemudian kita belanjai biayanya. Ketika mereka kelak menjadi ulama,
menjadi penghabis Quran, maka setiap keringat yang kita berikan nafkah itu akan menambah timbangan di hadapan Allah, akan menjadi amal ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti anak kandung, anak angkat pun boleh. Kalau kita nafkahi, kalau kita belanjai semasa di pendidikannya. Kemudian bekal yang kita siapkan tentunya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita rajin solat, rajin ibadah, tetapi akhir hayatnya meninggalnya dengan meninggal maksiat, dengan meninggal sia-sia. Maka oleh karena itu, di samping kita berdoa, tanamkan agar kita senantiasa menebar kebaikan, beramal kebaikan. Karena kebiasaan orang meninggal dunia itu, kata ulama kita, apa yang ia lakukan semasa hidupnya, apa yang ia hobikan semasa hidupnya, maka yang dia hobikan itulah kelak ia meninggal dunianya. Kalau kita hobi main catur, hobi berjudi, suatu saat kita akan diwafatkan dengan main catur atau main judi. Paling tidak ketika sakratul maut, bayangan-bayangan catur itu, bayangan-bayangan judi itu akan hadir di hadapan kita. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, kalau kita rajin berzikir, maka di saat sakratul maut, bayangan-bayangan Al-Quran itu, bayangan-bayangan zikir itu akan hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi pribadi khatib sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi
أكبر. أقيموا الصلاة.